Ayo cepat. Ya. Kamu memang harus merelakan putramu pergi. Sebab tidak lama lagi, Nyi Dewi harus kembali ke Megapura. Saya harus ke Megapura lagi nih, Ratu. Iya, Untuk apa lagi nih, Ratu? karena itu rencana dewa. Rencana dewa. Iya, Nyi Dewi memang dipersiapkan oleh para dewa untuk menjadi ratunya para ratu. Dan Nyi Dewi juga akan menjadi sosok ibu yang akan dipuja oleh para ibu Semayapada. Ayolah Nyi Dewi, kita harus ke Megapura secepatnya. Ulurkan tanganmu. Dinda mau kemana? Kanda. Kanda Prabu. Kanda. Anak Prabu. Ada yang lupa saya katakan, anak Prabu. Maharsi. Perlu anak Prabu ketahui. Siapapun yang pernah tinggal di Megapura, ia akan kembali ke Megapura. Ia akan disiapkan untuk menjadi bidadari. Dan khusus untuk Nanda Dewi Sekarwangi, Dewa sudah menentukan bahwa Sang Dewi akan menjadi ratunya para ratu. Jadi relakanlah Nyi Dewi menjalani takdirnya. Ia akan menetap di Megapura hingga sampai saatnya masuk ke kayangan sebagai bidadari. Itu artinya saya tidak akan pernah berjumpa lagi dengannya. Iya, Kenapa harus begini? kalau anak Prabu menyadari, maka anak Prabu akan tahu bahwa semua ini kehendak Dewa. Secara wadak, anak Prabu harus berpisah dengan Nyi Dewi Sekarwangi. Tapi secara batin kalian tetap bisa bertemu. Jadi, Anak Prabu akan sendirian setelah ini. Tapi bukan sendirian dalam arti yang sebenarnya. Sebab walaupun sendiri, jiwa dan cinta Nyi Dewi Sekarwangi akan selalu di sisi anak Prabu. Dan akan menuntun anak Prabu mencapai nirwana. Terimalah takdirmu, anak Prabu. Selamat tinggal. Maharsi. Dinda Sekarwangi. Kanda Prabu. Dinda memang berada di tempat yang sangat jauh. Tapi jangan takut. Jiwa dan cinta Dinda akan selalu berada dalam dirimu, Kanda. Selalu berada dalam dirimu. Selalu berada dalam dirimu.
Bopo Segawan Lanang sangat marah, Yunda. Bukan marah, tetapi kecewa. Iya, kalian benar. Kita harus bicara dengannya. Tunggu dulu. Tunggu. Kalian mau kemana? Mau mencari Segawan Lanang? Mau menyusulnya? Iya, Romo. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi, Romo, kalau bukan untuk menenangkan Bopo? Betul, Romo. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa, Romo? Kenapa tidak perlu? Iya, Romo. Kenapa Romo melarang kami ke sana? Bapak Segawan Lanang gelisah karena kegagalan yang selalu kami derita, Romo. Kalau saja kita mau jujur, Romo, kita pun merasakan kegelisahan yang sama. Salahkah Bopo Segawan Lanang kalau sekarang ia berteriak-teriak meluapkan kegelisahannya? Tidak. Dia memang tidak salah. Tapi bagaimana dengan Kisardulo Yudo? Sedangkah dia dengan sikap Segawan Lanang? Hah? Sebenarnya saya tidak senang, Sang Prabu. Tetapi ternyata raungan gelisah Segawan Lanang telah menuntun semedi saya. Sehingga saya sampai ke pusat keheningan sejati saya. Sampai ke puncak keheningan, Ki. Ya, Lalu, apa yang Ki Sardulo dapat? ternyata saya harus menyetujui pendapat Segawan Lanang. Pendapat yang mana, Ki? Bahwa kita tidak mungkin menang melawan Angling Dharma. Tidak, Ki. Tidak. Kita tidak mungkin menang melawan Prabu Angling Dharma. Kalau cara melawan kita masih dengan pola lama. Menyerang dan berhadapan langsung maksudnya? Iya. Saya sudah berkali-kali mencoba. Bahkan Prabu Baka sendiri juga sudah merasakan bagaimana berhadapan dengan Prabu Angling Dharma. Dan akhirnya sang Prabu kalah. Baik sebelum dikurung dalam perut buaya, atau sesudah keluar dari perut buaya itu. Jadi kesimpulannya, kita tidak mungkin menyerang lagi, begitu? Sebaiknya tidak. Tapi kami pernah mengalahkan Prabu Angling Dharma dengan sihir, Bopo. Iya, Bopo. Dan semua orang tahu. Termasuk Bopo juga. Benar. Tapi sesudah itu Prabu Angling Dharma kembali bebas. Kami kan bisa menyihirnya kembali, Bopo. Percuma. Prabu Angling Dharma sudah kebal sihir. Kalian tidak akan berhasil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setelah sekian lama kita mengurung diri dan sembunyi terus seperti ini. Hanya dengan menyamar dan merubah penampilan, baru kita akan berhasil. Merubah penampilan, Bopo? Iya. Kenanga, Iya, Bopo. kamu dan adik-adikmu sudah harus merubah diri. Kalian tidak boleh dikenal sebagai Kenanga, Kantil, dan Cempaka lagi. Sehingga kami tidak dikenali, Bopo. Iya, Saya mau, saya bersedia. Saya juga, Bopo. Bosan begini-begini terus. Bosan menjadi putri siluman. nah, keahlian Kisardulo Yudo adalah sihir merubah penampilan. Kenapa kita tidak manfaatkan? Kamu bicara apa, Segawan Lanang? Malirupo, Ki. Malirupo agar kami tidak dikenali oleh Prabu Angling Dharma. Saya dan ketiga putri angkat saya akan membunuh Prabu Angling Dharma dengan cara saya. Paman Rikmaseta, izinkan duta dari seberang itu untuk menghadap saya. Baik, Gusti Prabu.
Pukul genta dan persilahkan duta dari seberang untuk masuk. Selamat datang di Malwapati, Sang Duta. Semoga persahabatan dan perdamaian menyertaimu. Salam dan sembah kami, Sang Prabu. Izinkan kami utusan dari negeri Arga Seberang menyampaikan surat kepercayaan dari raja kami. Silakan. Terimalah, Sang Prabu. Awas! Gusti, Gusti, Gusti Prabu. Jangan layani mereka. Cepat kabur. Gusti! Gusti Prabu! Gusti! 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 Gusti Prabu! Tidak. Tidak. Aku tidak setuju dengan cara itu. Cara yang tidak jantan. Tidak satria. Ki, saya ingatkan sekali lagi. Kita sudah berkali-kali menghadapi Prabu Angling Dharma dengan jantan dan ksatria. Tapi hasilnya nol. Prabu Angling Dharma selalu menang. Selalu menang. Apakah kegagalan yang berkali-kali ini harus kita ulangi lagi, Ki? Ya. Segawan Lanang benar. Kita tidak harus mengulang kegagalan itu. Apalagi kalau kegagalan itu sudah berkali-kali. Jadi, Ki Sardulo setuju dengan pola malih rupo yang diusulkan oleh Segawan Lanang, begitu? Ya. Walaupun terpaksa. Ki, jadi kabar baik ini bisa kami sampaikan kepada Bopo Segawan Lanang. Ya. Panggil dia. Aku akan memberi kalian Aji Malih Warno. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Masih haruskah aku terkurung di tempat ini? Granda Seba sesembahanku. Granda Seba. Di mana engkau? Granda Seba. Haruskah aku terkurung di sini selamanya, Granda Seba? Granda Seba, tolong aku. Di mana engkau, Granda Seba? Tolonglah
Aku harus ke sana. Ya. Tolong aku, Grenda Seba. Baik. Saya tidak akan berteriak lagi. Saya tidak akan sesabat lagi. Saya akan menerima hukuman dan menjalani sampai Grenda Seba mencabutnya. Bagus. Begitu lebih bagus. Ayo guru, ayo yang mulia, berteriak lagi. Kenapa? Kenapa guru diam? Kenapa yang mulia tidak berteriak lagi? Kenapa? Mungkinkah aku salah dengar? Tapi tidak. Suara tadi dari gua itu. Aku harus ke sana. Harus ke sana. Siapa kamu? Siapa kalian? Aku Gajah Sora. Hei, siapapun kamu, perlu kamu ketahui. Aku dan anak buahku sudah lama berada di sini. Untuk itu, aku lebih berhak masuk ke gua itu daripada kamu. Mengerti kamu? Oh, jadi kalian ingin masuk ke gua itu? Iya. Untuk apa? Untuk memotong lidahnya. Apa? Untuk memotong lidahnya? Untuk apa? Dia si pahit lidah. Dengan lidahnya, dia bisa panggil hujan, badai, dan banjir. Aku ingin sekali memiliki lidahnya itu. Untuk itu, kamu harus minggir. Ya! Ayo! Ayo! Kurang ajar, siapa kau? Heh, siapapun kalian, aku tidak akan mengizinkan. Apalagi memotong lidah junjunganku. Jadi kamu... Dari mana dia tahu? Tiba-tiba saja dia muncul. Siaga! Kita ketemu lagi, Rupa. Tapi, apakah kamu masih melarang saya mencari guru kita? Tidak, Rupa. Kita akan sama-sama menjemput junjungan kita Sekabablang. Akan berhenti sampai di sini. Tapi ingat, aku tetap menginginkan si pahit lidah. Terpancar di wajahmu, Hita. Kamu pasti merindukan jagat satria. Iya kan? Iya, Wirat. Aku juga. Kita semua. Dan Uyut Sawika juga sangat merindukan jagat satria. Iya, benar. Kamu benar, Wirat. Uyut juga sangat merindukannya.
Bayangkan saja, jagat satria sedang lucu-lucunya. Tiba-tiba seseorang menculiknya. Betul, Uyut. Setelah kita bersusah payah untuk merebutnya kembali, Empu Mahasyura meminta agar jagat diserahkan kepadanya. Ya, kita memang rela menitipkannya. Itu juga demi kebaikan jagat satria sendiri. Iya, tapi Empu Mahasyura berjanji untuk mengembalikannya pada kita. Kenapa sampai sekarang belum? Mungkinkah kita menanyakannya, Uyut? Mungkin saja, Hita. Mungkin saja. Mungkin saja. Bagaimana caranya, Uyut? Ya, tentu saja dengan ngerogoh sukmo. Ngerogoh sukmo? Iya, dengan cara itu kita bisa menemui Resi Mahasura. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Katakan dalam hati bahwa kalian akan menemuinya. Ikuti ucapanku. Ngerogoh sukmo. Ngerogoh sukmo. Sumundulo sukmaning sudawirat lan lokahita. Sumundulo sukmaning sudawirat lan lokahita. Sigro mabur ing jumantoro. Sigro mabur ing jumantoro. Karso pinanggio sang Resi Mahasura. Karso pinanggio sang Resi Mahasura. Hening. Hening. Uyut, sembah kami Katur Sang Maharsi. tidak perlu bersusah-susah mencariku. Mohon maafkan kami, Sang Maharsi. Karena kami kangen kepada jagat, kami bermaksud mencari Sang Maharsi. Iya, Sang Maharsi, mohon maafkan kami. Kebetulan, aku datang membawa kabar baik tentang jagat satria. Bagaimana keadaan jagat, Sang Maharsi? Iya. Kalian akan sangat kaget kalau bertemu dengannya. Dia sudah remaja. Remaja? Wirat? Remaja? Iya. Bagaimana mungkin? Jagat satria masih bayi ketika kami serahkan pada Sang Maharsi. Dan kalau tidak salah... Atas kehendak para dewa, Kawa Chandra di muka telah membuat jagat satria seperti Gatot Kaca. Maksud Sang Maharsi? Wirat, Uyut mengerti. Para dewa telah menggodok jagat satria ke dalam kawah Chandra di muka. Bukan begitu maksud Sang Maharsi? Ya, tepat sekali. Tapi pasti ada alasannya. Kenapa para dewa melakukannya, Rsi? Dengar baik-baik, terutama Lokahita dan Sudawirat sebagai orang tuanya. Beberapa saat setelah bayi jagat satria berpindah ke tanganku, aku dihadang oleh sekelompok manusia setengah siluman dari Gunung Keluh. Tenang, jagat satria, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Hanusara, itu dia. Hei, berhenti! Berhenti! Siapa kalian? Aku Hanubawa, dari puncak Gunung Kelut. Kalian sengaja mencegatku? Ya. Untuk apa? Serahkan bayi itu padaku. Ayo cepat. Untuk apa? Akan kujadikan benteng puncak Gunung Kelut. Tidak. Jagat satria tidak akan menjadi benteng siapapun juga. Selamat tinggal. Ayo, tangkap orang itu. Prajurit, rebut bayi itu.
Kurang ajar. Setan alas. Kemana dia? Kita harus cari bayi itu sampai dapat. Ayo. Ya. Bajak siluman dari puncak Gunung Kelut memang bisa aku usir. Tapi setelah itu, Dewa membuat sebuah keputusan besar buat jagat satria. Dewa membuat keputusan besar untuk jagat satria. Iya. Ah, keputusan apa Sang Maharsi? Apa ada kaitannya dengan penggodokan di Kawah Candra di Muka? Iya. Jangan khawatir jagat satria. Kamu akan dititipkan pada Dinda Sitawati di Padepokan Sugalo. Tunggu. Tunggu, Empu Mahasyura. Mahasyura, sini. Bawalah bayi itu kepadaku. Mohon maaf, tolong katakan dengan siapa saya bicara. Dengan Batara Indra, kamu bicara Sang Maharsi. Ayo, bawalah bayi itu kepadaku. Dewa punya rencana besar untuk bayi yang kamu bawa itu. Tapi bayi ini akan kubawa ke Padepokan Sugalu, Batara. Akan saya... Itu nanti, Empu Mahasyura. Nanti setelah para dewa melaksanakan rencananya. Ayo, kita bersama-sama ke Candra di Muka. Apa yang akan Pukulun lakukan terhadap bayi ini? Atas titah Sang Hyang Jagat Nata, jagat satria harus digodok di Kawah Candra di Muka. Untuk apa Pukulun? Bayi berusur-usur 6 itu harus segera didewasakan. Sebab dia harus segera menjadi benteng perkasanya golongan putih. Sang Hyang Jagat Nata tidak rela kalau jagat satria menjadi rebutan ketika masih bayi dan akhirnya jatuh ke golongan hitam. Lalu bagaimana dengan kedua orang tuanya? Apakah mereka perlu mengetahui rencana ini atau tidak, Pukulun? Tidak perlu. Sebab bagaimanapun juga mereka akan tetap bisa mengenal anak mereka. Pertama, karena usur-usur 6 yang tidak akan hilang. Dan kedua, jagat satria dewasa akan memiliki kemiripan sosok dan wajah seperti bapaknya. Jagat satria akan memiliki kemiripan sosok dan wajah seperti Sudawirat bapaknya? Iya. Dan melalui jagat satria keinginan Sudawira untuk menebus nama baik dan mengabdi kepada golongan putih dan kebenaran akan bisa terlaksana. Nah, saatnya sudah tiba.
Kita bawa jagat satria ke kawah Chandra di Muka. Ikutlah berdoa Sang Maharsi. Semoga jagat satria menjadi apa yang diinginkan oleh Hyang Jagatnata. Baik, Pukulun. Lihat ke bawah sana. Kawah itulah yang akan menggodok jagat satria menjadi benteng perkasa. Benarkah jagat satria harus mengalami semua ini? Chandra Akimba, Chandra Andika, sudah sah. Jemputlah jagat satria dan laksanakan tugasmu. Aku dipun dadah bayi, nanging dadah wataking jagat satria. Jagat satria, jadilah engkau seperti yang dikehendaki oleh Hyang Jagatnata. Jagat satria. Siapa kalian? Siapa kalian? Kami pedadamu, Jagat satria. Ya, dan kami harus mengantarmu kembali ke Sang Hyang Batara Indra. Ah, tidak. Mari ikut kami. Tidak. Saya mau keluar dari tempat ini. Hanya kami yang bisa membawamu keluar dari sini, Jagat Satria. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo ikut kami.
Sabar Jagat Satria. Tidak, minggir kalian. Saya mesti keluar dari tempat ini. Justru itulah kami akan membawamu keluar dari tempat ini. Percayalah,